Puji Tuhan, kita mau beribadah sore hari ini. Meskipun secara daring, kita tetap bersyukur ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, Tuhan Yesus, meskipun kami beribadah secara daring, Tuhan, tapi Kau izinkan kami satu berkat yang luar biasa. Bapa, sebentar kami mau mulai ibadah ini, Bapa, biarlah Tuhan tetap membuat kami tetap terkoneksi sama hati-Mu, Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang bisa menghalangi berkat-Mu, Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kasih-Mu, Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan kami, Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan. Biarkan kami, Tuhan Yesus, boleh merasakan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masa depanku ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada
Tuhanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga milikku menyembah. Setiap firman-Mu penuhi jalanku, Kau Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat dadaku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus jiwaku. Lewati badai aku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga milikku menyembah. Setiap firman-Mu penuhi jalanku, Kau Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga milikku menyembah. Setiap firman-Mu penuhi jalanku, Kau Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Raja Allah perkasa, surga milikku menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga milikku menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. 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 Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau
Puji Tuhan, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada koordinator yang ada yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang berjudul tentang jangan kamu khawatir. Di sini terdapat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Dan saya akan membacakannya. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Salah satu sumber penghancur kebahagiaan kehidupan manusia itu ialah rasa khawatir. Kenapa? Khawatir ialah suatu perasaan tegang atau gelisah atau juga cemas yang berlebihan yang berkaitan dengan hal-hal buruk yang terjadi, yang kita bayangkan, yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Berarti kekhawatiran ini terjadi kalau kita merasakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita, seperti contohnya bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu ke depannya. Kita adalah mungkin secara manusia kita berpikir kita adalah orang yang lemah, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi saya mau katakan, tetap kita harus percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan pengharapan. Karena disitulah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Nah, disitu apa yang umumnya terjadi, apa yang umumnya menjadi sumber kekhawatiran seseorang. Nah, yang bagian pertama adalah keprihatinan akan masa depan berkaitan dengan kebutuhan hidup. Itu pertama. Kedua adalah kesehatan. Nah, ini harus kita perhatikan, ini harus kita ketahui dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau ini terjadi tanpa kita mengetahui kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan, kita tidak tahu kita mau cari siapa, kita mau cari kekuatan untuk kehidupan kita, kita tidak tahu. Tetapi saya mau katakan bahwa firman Tuhanlah yang bisa menguatkan kita. Firman Tuhanlah yang dapat membangun setiap kehidupan kita. Karena kita percaya firman itu adalah sesuatu jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mencari Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara kita. Amin. Nah, yang kedua adalah bagian kedua, prasangka negatif terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, ini juga yang sering terjadi di sekitar lingkungan kita. Yang pertama adalah saya tidak bisa melakukan pekerjaan dan pelayanan. Berarti merasa ketakutan dalam hidup kita. Kita tidak bisa berani melakukan pekerjaan kita. Kita tidak bisa melakukan pelayanan kita, tidak berani tampil, masih merasa ketakutan. Kita merasa malu, minder. Tetapi saya mau katakan bahwa tetap kita harus berani, kita memiliki pengharapan, kita memiliki Allah yang besar dalam hidup kita. Dan kedua adalah curiga terhadap orang lain. Curiga terhadap orang lain, yaitu ini merupakan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mencurigai orang lain dengan cara negatif. Ini sangat berbahaya. Dan yang ketiga adalah takut menyenangkan hati orang lain. Ini perasaan yang tidak bisa kita kendalikan. Kenapa? Takut menyenangkan hati orang lain berarti tidak ada keberanian untuk memberikan kebahagiaan terhadap orang lain. Tidak bisa membuat orang tertawa, tidak bisa membuat orang tersenyum. Malah kita, kehidupan kita yang merundung dalam ketakutan. Yang ketiga adalah
yang berkaitan dengan orang yang kita kasihi, yaitu pertama merasa cemas terhadap keluarga kita, merasa jarak lokasi terpisah jauh dengan sahabat kita, yaitu cemas terhadap pekerjaan dan pelayanan. Ini yang harus kita perbaharui, kita harus ubah supaya kita miliki pengharapan di dalam Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat yang 31 dan 34, di situ Yesus dengan tegas mengatakan bahwa jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena pertama, kekhawatiran itu tidak berguna dan tidak memiliki manfaat apa-apa dalam terhadap kehidupan kita. Yang pertama adalah pada bagian pertama ini adalah melumpuhkan semangat, merusak kehidupan. Ini yang harus kita jaga. Yang kedua adalah kekhawatiran, memperlihatkan ketidakkepercayaan kita kepada kehendak Allah. Ayat yang 31 dan 32. Dan melemahkan kepercayaan dan penyerahan kita kepada Tuhan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat harus kita perhatikan, harus kita ubah dalam setiap kehidupan kita. Karena ini kalau kita tidak bisa mengubahnya, maka kita akan lama-kelamaan menjauh dari Tuhan dan tidak percaya keberadaan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan dan kita harus imani bahwa Tuhan ada. Dia yang menolong kehidupan kita. Kita cari Tuhan agar Tuhan tetap terus menolong kehidupan kita dalam setiap apa yang kita lakukan. Berikutnya adalah yang harus kita lakukan agar dapat mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, dalam ayat 33 sampai 34, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk mengatasi setiap kekhawatiran kita adalah kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mencari kebenaran firman Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi orang yang Tuhan sudah pakai menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus mencari kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan itu berharga dalam hidup kita, penting dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di situ yang menjadi kehendak Allah dalam kekhawatiran, dalam mengatasi kekhawatiran kita adalah kita harus menyadari betapa berharga kehidupan kita di dalam Tuhan. Amin. Nah, ayat yang ke-26 sampai 29 di situ kita harus menyadari, kita harus tahu keberadaan kehidupan kita supaya kita percaya, supaya Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan tetap terus menjaga kehidupan kita. Dan yang kedua adalah memiliki pikiran dewasa, memahami, mengakui dan menyadari kehidupan kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Kita ada orang-orang yang terbatas. Ciptaan Tuhan walaupun sempurna tapi terbatas dalam kehidupan kita. Yaitu kita juga dapat menghasilkan ketentraman hati kalau kita menyadari semuanya ketiga hal ini, yaitu memahami, mengakui dan menyadari kehidupan kita ini berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, pada bagian ketiga, yaitu merasa cukup dan belajar menikmati apa yang kita miliki sekarang. Kita harus percaya dan kita harus tetap terus teguh di dalam Tuhan. Kita harus menikmati apa yang ada dalam kehidupan kita. Seberapa kita miliki, kita harus syukuri dalam kehidupan kita. Bahwa dalam Filipi mengatakan pasal 4 ayat yang ke-11, cukupkanlah dirimu dalam segala sesuatu dan atau keadaan. Karena itu kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Saya mau katakan kepada teman-teman pemuda yang ada, biarlah kehidupan kita bergantung di dalam tangan Tuhan. Biarlah kehidupan kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, agar tidak kita merasa ragu-ragu, tidak merasa cemas, tidak merasa berlebihan dalam merasa
perasaan tegang dan gelisah atau kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saya mau sampaikan, tetap kuat di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia yang sanggup memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin belum saatnya Tuhan memberikan, tapi saya percaya janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, rema dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat keberadaan kami, buat kesempatan yang Tuhan beri. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami Tuhan, agar kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan, kami boleh dibaharui, kami boleh dimampukan untuk kami setiap melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau tetap terus sertai dan pelihara hamba-Mu Tuhan, agar boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan luar biasa dan secara seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, di kesempatan kali ini kami mau berdoa untuk Indonesia, negara kami tercinta yang Engkau izinkan kami berada di dalamnya. Kami berdoa untuk keselamatan bagi bangsa ini Bapa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang membuat kami begitu gusar, yang membuat kami begitu khawatir. Kami percaya pertolongan Tuhan ada menyertai kami. Kami juga boleh melihat bencana-bencana alam hari demi hari silih berganti terjadi di atas bangsa kami. Begitu banyak orang-orang yang akhirnya ditinggalkan, begitu banyak orang-orang yang akhirnya berduka, begitu banyak orang-orang yang akhirnya kesulitan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, penghiburan daripada Tuhan hadir bagi setiap orang-orang tersebut, bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, buat pemerintah yang Engkau percayakan untuk memimpin negara kami. Kiranya Engkau berikan kami pemerintah yang bijaksana, pemerintah yang mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadinya, pemerintah yang mengutamakan kepentingan negara di luar kepentingannya. Biarlah Tuhan, orang-orang seperti ini Engkau lahirkan di tengah-tengah bangsa kami. Pimpin setiap umat-umat-Mu yang ada di pemerintahan, biar mereka tetap setia menjaga integritas, setia hidup jujur, takut akan Tuhan, memperjuangkan keadilan demi bangsa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai untuk masuk di Indonesia ke tempat-tempat terpencil, masuk ke kota-kota untuk boleh mengabarkan Injil. Ya Tuhan, terlebih lagi kami Tuhan, kami yang sudah mengenal Kristus, biarlah kami punya semangat yang injili juga Tuhan, semangat yang mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan ketritunggalan Allah, esensi Injil yang sejati, yaitu bahwa Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, biar makin hari makin banyak orang khususnya di negara Indonesia mengenal Kristus. Makin banyak orang mau datang menyembah, menyatakan hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya juru selamat. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja lokal. Kami berdoa Tuhan, kiranya Bapak dan Ibu Gembala beserta keluarga besar yang ada di GPDI Tiberias Bogor Tuhan, kiranya Tuhan berkati di masa-masa ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Seluruh pengerja-pengerja yang sedang melayani di dalam gereja, Tuhan berkati. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang terus menundukkan diri di hadapan Tuhan, setia kepada firman Tuhan,
Tuhan tolong mereka Tuhan, biar mereka terus mempersiapkan santapan makanan rohani yang baik untuk kemajuan Injil, kemajuan hidup pribadi, lepas pribadi jemaat yang ada di GPD Tiberias Bogor. Berdoa Tuhan juga buat seluruh jemaat yang ada di GPD Tiberias Bogor, mulai dari orang-orang tua hingga sampai anak-anak. Kiranya mereka terus mau bertumbuh makin hari demi hari mengenal Kristus, makin hari menjadi terang, menggarami dunia ini Tuhan, menggarami hari-hari ini yang sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi biarlah Tuhan gerejamu Tuhan menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terkhususnya buat para pemuda GPDI Tiberias Bogor. Kiranya Tuhan pakai kami. Kami percaya Engkau panggil kaum muda untuk mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Engkau panggil kaum muda di tengah-tengah kesulitan zaman ini untuk menjadi jawaban bagi zaman ini Tuhan. Mampukan kami para kaum muda untuk lebih dahulu mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kami, sehingga kami bisa berfokus kepada Injil, berfokus kepada apa yang menjadi isi hati Tuhan di tengah-tengah segala pekerjaan kami yang bekerja di sektor pemerintahan, kami yang bekerja di sektor swasta, ataupun kami yang hari-hari ini terus memperlengkapi diri kami di dalam universitas. Tuhan tolong kami Tuhan, sehingga hari demi hari kami boleh tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami kerjakan, baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan kami makin hari terus berjuang, makin hari terus mendekatkan diri kami. Terlebih dari Tuhan, kiranya Engkau terus anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan keberanian untuk mau hidup sungguh di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan yang sedang kami kerjakan. Berkati setiap pengurus dari pelayanan pemuda dan remaja yang ada di GPDI Tiberias Bogor. Kiranya mereka makin hari mau menundukkan diri di hadapan Tuhan, makin hari melayani, makin hari sadar betapa tidak layaknya mereka, dan Engkau Tuhan yang melayakkan kami, sehingga kami bisa melayani Engkau Tuhan. Ajar kami terus merendahkan diri kami Tuhan, terlebih lagi ajar kami terus berjuang, menambah terus skill-skill kami Bapak, untuk mendukung pelayanan Tuhan. Inilah kami Bapa, ampuni setiap salah dosa kami yang tidak berkenan di hadapan. Kiranya Kau berbelas kasihan mendengar setiap seruan doa kami. Kami alaskan doa kami di dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan, karena Engkau memimpin kami mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai dengan lebih luar biasa Tuhan, dalam setiap pelayanannya, dalam rumah tangga, dan dalam seluruh aktivitasnya. Demikian juga setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, para wakil Gembala, Om Cipta, Om Yosua, bahkan seluruh isi pastori. Tuhan memberkati mereka dengan dahsyat. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, yang justru kasus pandemi semakin luar biasa jumlah dan apa yang kami dengar serta yang kami lihat. Mari Bapak, selamatkan bangsa ini, lindungi dan jagai kami anak-anak-Mu, supaya dimanapun kami berada, kami dalam pemeliharaan kasih dan setia-Mu yang luar biasa. Tuhan, berkati anak-anak muda-Mu yang sedang menyelesaikan skripsinya, yang sedang menyelesaikan disertasinya, tesisnya, ataupun sedang mengikuti kuliah. Demikian juga yang mereka mencari pekerjaan. Tuhan tolong, dan mereka yang sedang bekerja, Tuhan berkati mereka menjadi orang-orang yang produktif dan menjadi berkat buat kami semuanya, buat lingkungan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat pemerintahan Kota Bogor, pemerintahan bangsa Indonesia, dari Bapak Presiden sampai yang paling sederhana jajarannya Tuhan. Engkau berkati, berikan hati yang takut akan Engkau, berikan hikmat dan marifat dari Allah.
Kami juga berdoa saat ini buat orang tua dari anak-anak mudamu, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tolong berkati dan peliharakan. Dan kalau ada yang terpapar ataupun menderita sakit, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan secara total, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat buat kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.